Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Ulama MUI Kabupaten Gresik yang berbahagia, hari ini dengan tema 50 tahun MUI. Perjalanan MUI dimulai sejak berdiri tepat tanggal 26 Juli tahun 1975 sehingga sampai sekarang sudah usia 50 tahun. Setengah abad perjalanan MUI adalah sebuah perjalanan cukup panjang dan sampai sekarang banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Apa sebenarnya MUI dan bagaimana peran-perannya di masa lalu dan tantangan-tantangan MUI ke depan. Ini kita bahas bersama dengan Pak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Kholik. Selamat datang Pak Prof, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan perkenalan dulu dengan Pak Profesor Kiai Haji Abdul Kholik. Beliau adalah Wakil Ketua MUI Kabupaten Gresik dan juga adalah Dekan Visipol UINSA Surabaya. Mudah-mudahan nanti dalam obrolan singkat ini kita akan mendapatkan banyak hal, banyak masukan dan banyak wawasan tentang ke-MUI-an. Pak Kiai, kita sudah melihat perjalanan MUI sejak berdiri tahun 1975, tepatnya tanggal 26 Juli atau 7 Rajab 1395. Ini tentu kita ingin banyak tahu apa itu sebenarnya MUI dan bagaimana MUI itu bergerak dan kenapa sih kok perlu ada MUI pada tahun-tahun itu. Bukankah MUI itu organisasi baru yang sebetulnya sebelumnya sudah ada organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam yang sudah besar. Ini kita akan coba melihat sejak awal sampai ke depan ini peranan MUI yang perlu kita sajikan kepada audiens biar kita lebih mengenal tentang MUI itu sebenarnya. Pak Kiai, bisa dijelaskan apa yang sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya MUI ini? Oke, makasih Pak Nur Fakih nggih. Masya Allah. Iya. Soalnya belum memperkenalkan diri tadi itu Pak Nur Fakih ya. Jadi jangan menyebut saya Pak Kiai, Pak gitu. Saya levelnya terlalu jauh lah disebut dengan Kiai. Panggil Pak Kholik atau Prof Kholik itu mungkin lebih familiar kira-kira begitu ya. Jadi begini. MUI lahir itu karena memang kebutuhan zaman, kebutuhan umat pada saat itu dalam rangka untuk merangkul seluruh kekuatan dan elemen masyarakat dalam rangka untuk memberikan semacam pemahaman, pendalaman, perlindungan dari sisi akidah, dari sisi amalia yang tentu saja adalah ini menjadi salah satu kebutuhan dan keharusan pada saat itu. Dan MUI lahir dari sekumpulan ulama, kemudian zu'ama dan cendekiawan muslim dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan itu, dan motornya memang ada dua organisasi besar, ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan organ-organ yang lain pada saat itu. Yang tentu saja adalah tahun 75 adalah tahun di mana masa mendekati satu dekade pemerintahan Orde Baru, penting rasanya ulama itu berpikir berkumpul dalam rangka untuk memberikan kontribusi yang lebih luas, yang lebih besar kepada kepentingan agama, terutama sekaligus kepentingan bangsa dan negara. Itu kira-kira ide dasarnya Pak Nur Fakih. Dalam awal berdirinya, sebetulnya Muhammadiyah sebagai organisasi besar sudah berdiri 1912 dan kemudian disusul NU 1926. Dan organisasi lain sebetulnya yang semuanya berbasis keislaman. Apa mereka belum cukup untuk menampung aspirasi, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara atau pemerintah? Ya,
Sebenarnya sudah cukup ya, tetapi sekali lagi bahwa suara umat ini perlu disatukan. Suara umat ini perlu untuk diperkuat lagi dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Dan tentu saja pemerintah membutuhkan itu ya, karena fungsi dari MUI salah satunya adalah sebagai shadiqul hukumah, sebagai mitra pemerintah. NU, Muhammadiyah, dan organ-organ lain sudah luar biasa pada saat itu, akan tetapi memang yang namanya referensi itu biasanya cukup satu, dan satu itu adalah merupakan representasi dari kumpulan-kumpulan ulama, zu'ama, dan sekaligus cendekiawan muslim. Dan itu ide dasar kenapa kemudian MUI itu hadir dan didirikan pada tahun 75. Seingat saya tahun 75 itu adalah eranya Orde Baru, dan tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang krusial dalam persoalan-persoalan pembinaan partai politik dan organisasi-organisasi yang lain. Kita mulai lihat tahun 73 pemerintah Orde Baru mengumpulkan semua partai-partai politik yang banyak itu menjadi 3 partai politik atau fusi. Dan 77 dimulailah pemilu kedua ya setelah Orde Baru ini. Nah, dengan hadirnya MUI yang menghimpun seluruh kekuatan-kekuatan masyarakat dan ormas ini, apa ini adalah ada kaitannya dengan program fusi partai politik yang digelontorkan atau diselenggarakan oleh pemerintah itu, sehingga nanti ormas-ormas ini hidup dalam satu payung MUI itu, Pak Prof. Saya rasa saya tidak melihat sampai ke sana ya. Jadi posisi ormas pada saat itu yang kemudian membentuk organisasi besar namanya MUI, saya rasa memang dari sisi latar belakang dan kepentingannya itu berbeda dengan penyatuan partai politik maupun penyatuan organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 73 pada saat itu. Yang itu menurut saya adalah tidak secara langsung itu berhubungan dengan kepentingan-kepentingan politik praktis, lebih kepada kepentingan urusan kebangsaan atau high politik. Karena bagaimanapun juga pemerintah memerlukan semacam satu referensi yang itu kemudian didukung secara bersama-sama oleh kekuatan Islam di Indonesia, terutama dari organ NU dan Muhammadiyah, dan tentu saja dari organ-organ yang lain. Yang saya melihat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan fusi partai tahun 73 dengan begitu pula soal OKP. Ini murni adalah untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar dalam rangka untuk memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu, Pak. Ya, artinya pemirsa, ini kita semakin digambarkan bahwa masuknya ormas-ormas keislaman dalam MUI itu bukan dalam hal penyederhanaan keormasan supaya masuk dalam satu ormas MUI. Tapi ini adalah sebagai upaya untuk mempersatukan ya. Kira-kira begitu. Mempersatukan, membangun ukhuwah keumatan dan ukhuwah kebangsaan ya, Prof ya. Nah, ketika ngomong soal kebangsaan dan persatuan Indonesia, MUI apa yang mau diperankan untuk bisa mempersatukan umat dan bangsa Indonesia ini? Apa MUI khusus membangun persatuan antar umat Islam atau bisa menarik umat-umat yang non-Islam bisa diajak oleh MUI untuk bersatu, Bro? Iya, jadi begini. Jadi kalau dalam konteks hubungan antara agama dengan kelompok-kelompok yang lain, kita mengenal apa yang disebut dengan hubungan antar umat beragama, inter umat beragama, kemudian hubungan antara agama umat beragama dengan pemerintah. Jadi MUI berada pada 3 posisi itu. Nah, pada sisi lain adalah yang lebih besar itu adalah bahwa kepentingan-kepentingan MUI itu adalah kepentingan-kepentingan kebangsaan. Apa itu persoalan kebangsaan? Pertama adalah bagaimana kemudian merawat Pancasila, menjaga Pancasila, merawat yang namanya NKRI, kebinekaan, dan tentu saja adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu sesungguhnya yang menjadi ide tujuan dasar kenapa kemudian
politik-politik yang dilakukan oleh MUI itu adalah sesungguhnya adalah politik-politik keumatan, kebangsaan dalam rangka untuk menjaga agar kemudian hubungan umat dengan pemerintah, dengan antar umat Islam dan juga dengan umat-umat yang lain itu terus terjaga, terjamin, yang itu kemudian akan melahirkan apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sebenarnya adalah semangat utamanya itu Pak Fakih itu. Oke. Masuk pada wilayah hubungan MUI dengan negara atau pemerintah, dengan MUI sebagai Khadimul Ummah atau Himayatul Ummah. Ini bagaimana waktu itu memposisikan MUI ketika kepentingan pemerintah itu tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat atau aspirasi masyarakat, atau sebaliknya apa yang dibutuhkan masyarakat kemudian disampaikan mengalami kebuntuan dengan pemerintah. Akhirnya posisi MUI di mana ketika menghadapi dua sisi yang tidak satu garis ini, Pak? Ya, saya rasa hubungan-hubungan itu sebenarnya dalam konteks jauh sebelum Orde Baru lahir, kemudian sebelum MUI lahir itu sudah terbangun sebenarnya. Jadi sebenarnya adalah hubungan antara agama dalam hal ini Islam dengan negara itu adalah semuanya modelnya adalah simbiosis mutualisme. Jadi pada satu sisi adalah negara itu membutuhkan yang namanya Islam, Islam juga membutuhkan negara, begitu pula juga yang diperankan oleh MUI. Jadi fungsinya adalah bukan sekedar mediator tapi intermediatoris, saya rasa Pak itu. Jadi ketika kemudian kepentingan umat Islam itu terhambat dan ada masalah, maka di situ sebenarnya adalah posisi MUI itu sangat penting. Begitu pula juga ketika misalnya pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan kebijakan yang tidak sampai kepada masyarakat, maka disitulah sebenarnya memerlukan yang namanya fungsi MUI dalam rangka untuk justifikasi misalnya melalui fatwa-fatwa dan sekaligus melalui berbagai media-media yang itu tentu saja sudah dilakukan jauh sebelum MUI itu berdiri, dan ketika itu kemudian MUI berdiri itu kemudian diperkuat lagi tentang hubungan-hubungan itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini akan lebih menarik lagi ketika tadi sampaikan bahwa fatwa-fatwa MUI itu nanti akan cukup berperan dalam rangka mengawal keutuhan kebangsaan, keumatan ini. Nah, kita coba ingin tahu bagaimana bobotnya fatwa MUI ini, karena di dalam sistem hukum kita itu yang namanya fatwa itu tidak kemudian masuk dalam sistem hukum. Nah, ketika fatwa ini dikeluarkan oleh MUI, ini nanti bentuknya akan menjadi semacam jurisprudensi apa sekedar legal opinion ya, tidak legal standingnya hukum kita gitu. Ya, jadi kalau melihat tentang fatwa MUI, kekuatan fatwa MUI, saya melihat dari beberapa pandangan ya. Jadi satu sisi memang sudah menjadi salah satu jurispruden, Pak. Ini adalah beberapa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu sudah mengikat dan menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. Soalnya misalnya dalam hal ekonomi syariah misalnya soal persoalan-persoalan perbankan syariah, dan itu sangat jelas sekali disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan di mana fungsi MUI itu adalah menyiapkan mulai dari pengaturan soal ekonomi syariah, perbankan syariah melalui Dewan Syariah Nasional. Tetapi pada sisi lain memang fatwa-fatwa itu memang ada yang bersifat hanya sekedar legal opinion, hanya sekedar sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan rekomendasi, dan sekaligus sebagai bagian memperkuat terhadap beberapa aturan-aturan hukum pemerintah, yang itu tentu saja adalah posisinya berbeda dengan posisi fatwa sebagai jurispruden. Nah itu. Jadi kalau melihat dalam konteks ini, posisi MUI itu tetap
strategis karena memang satu-satunya mitra pemerintah, sadiqul hukuma, di mana fatwa-fatwanya itu ada kalanya memang itu secara langsung diadaptasi, diadopsi, ada kalanya hanya sekedar dalam bentuk rekomendasi, Pak, itu. Jadi kalau berbicara MUI panjang lah kira-kira begitu itu, Pak Nur Fakih itu. Jadi begitu pentingnya posisi MUI dalam konteks hubungan, menjaga hubungan relasi antara Islam dan negara di Indonesia itu. Begitu kuatnya posisi MUI baik dalam membangun kemitraan dengan pemerintah dan menjaga untuk melayani umat. Ya. Ini dua hal yang selama ini menjadi persoalan-persoalan kekinian, dan nanti kita akan membahas setelah break atau KB break berikut ini. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Prof. Iya. Nanti kita lanjut lagi Pak Prof ya. Oke. Nah, lain waktu.